Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Konon ketika kita sibuk mengamati bintang-bintang di angkasa, justru alien sesungguhnya sedang menatap balik dari kedalaman lautan yang sunyi dan dingin. Semakin dalam kita menyelam, semakin tak terduga makhluk yang menanti. Salah satu buktinya muncul pada tahun 2017, ketika sebuah robot bawah air di perairan Norwegia mendadak merekam makhluk aneh bak alien. Bentuknya mencengangkan, kakinya seperti cakar. Seakan tak cukup sampai di situ, kita diajak turun lebih jauh lagi ke samudera terdalam di bumi, Palung Mariana. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mengapa NASA yang dulunya mengarahkan teleskop ke langit, sekarang turut menyelidiki dasar laut? Ternyata, banyak penemuan mengejutkan. Ada karang impian raksasa, mekanisme pertahanan tekanan tinggi yang sulit dipahami, sistem sirkulasi oksigen tersembunyi bak baterai planet, robot nano dalam siklus karbon yang misterius, lorong bawah laut menuju Antartika hingga inti bumi, dan beragam makhluk menakjubkan yang sebelumnya kita anggap mustahil hidup. Adakah kaitan semua ini dengan dugaan tentang alien di lautan dalam? Mari kita menelusurinya. Karang impian di kedalaman 2091 meter. Pada tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan Jepang, JAMSTEC, berhasil merekam sosok yang disebut sebagai karang impian dari kedalaman 2091 meter di luar Teluk Suruga. Sejak ratusan tahun silam, nelayan perairan Ikido meyakini adanya karang impian yang memesona di selatan. Dalam legenda mereka, saat gelombang besar melanda, panggilan karang ini mampu menenangkan hati setiap orang, sampai-sampai para kapten tangguh pun menitikan air mata ketika mendengarnya. Di masa lalu, para ahli kelautan sempat menduga karang impian hanyalah mitos tentang hiu laut dalam. Wilayah Ikido dan Teluk Suruga memang berbatasan dengan palung yang dijuluki saudara kembar Gunung Fuji, hasil benturan lempeng laut Filipina dengan lempeng Eurasia. Bagian atasnya terlihat tenang, namun dasar laut di sana adalah zona patahan tektonik yang ganas. Para nelayan sering mengalami badai mendadak saat mencari ikan, seolah alam menampakkan dua wajah, damai sekaligus mematikan. Tahun 2013, dokumenter misteri kerajaan hiu raksasa di dasar laut mengungkap sedikitnya 6 spesies hiu penghuni Teluk Suruga. Namun karang impian versi cerita rakyat berbeda jauh dari hiu. Dalam catatan kuno zaman Edo, karang impian digambarkan sebagai ikan bertulang keras sepanjang 3 meter bersisik perak. Ini jelas bukan ciri hiu yang tulangnya rawan dan tak bersisik. Bagi ilmuwan kala itu, keberadaan ikan bertulang keras berukuran besar di kedalaman lebih dari 2000 meter terdengar mustahil. Tekanan air sedalam itu dapat meremukkan baja tebal. Makhluk yang selamat biasanya punya tubuh lunak atau bertulang rawan agar tekanan internalnya seimbang dengan lingkungan. Namun pada awal 2000-an, teknologi kapal selam semakin canggih. Tim Jepang meletakkan kamera dan umpan di dasar palung, lalu menangkap momen saat ikan tak dikenal, panjangnya setidaknya 2 meter, tiba-tiba muncul. Tak lama berselang, mereka berhasil menangkap seekor ikan aneh sepanjang 2,53 meter, bertulang keras, bersisik dan berkilau. Itu memicu renungan baru. Jika ada makhluk bertulang keras di kedalaman ekstrim, mungkinkah di sana juga tersembunyi makhluk lain yang jauh lebih kompleks bahkan cerdas? Penemuan tersebut mereka namai Yokozuna Waka. Yokozuna berarti sang jawara tertinggi, sedangkan Waka bermakna ikan sarden di rantai makanan terendah. Ironisnya, bagi kita ia tampak seperti raksasa menakutkan, padahal di samudera dalam, mungkin dia hanya salah satu penghuni biasa. Dari sini, pertanyaan besar pun muncul. Seberapa sedikit kita benar-benar tahu tentang lautan dalam? Adakah kehidupan di kedalaman 6000 meter ke bawah? Lebih ekstrim lagi, kedalaman melebihi 6000 meter dikenal sebagai zona hadal,
asal kata Hades, penguasa dunia bawah dalam mitologi. Dulu, ilmuwan beranggapan tekanan air setara ribuan ton di sana akan menghancurkan sel-sel. Namun seorang pria berambut putih, Letnan Donwas, bersikeras, bukan hanya 6.000 meter, di kedalaman 10.000 meter pun, ia pernah melihat ikan pipih flatfish. Tak ada yang berani meremehkan klaimnya, karena ia adalah salah satu dari 2 orang pertama yang berhasil menyelam ke titik terdalam Palung Mariana sebelum tahun 2010. Kisahnya bermula dari ilmuwan legendaris Auguste Piccard, seorang fisikawan Swiss yang merancang balon bertekanan untuk mengudara hingga stratosfer. Putranya, Jacques Piccard, justru memilih sebaliknya, menyelam ke titik terdalam bumi dengan kapal selam Tristy. Ide dasarnya bak balon terbalik. Tristy menggunakan tangki berisi gliserin, lebih ringan dari air, untuk daya apung. Sedangkan butiran logam di kiri kanan menjadi pemberat. Ketika logam dilepas, kapal akan naik secara alami. Pada 23 Januari 1960, Jacques dan Letnan Donwas menembus Palung Mariana. Di kedalaman 9.000 meter, mereka sempat mendengar bunyi retakan di jendela, tetapi nekat. Mereka lanjut hingga mendarat di dasar palung pada kedalaman sekitar 10.900 meter, bersentuhan dengan lumpur hijau misterius. Dari jendela, mereka mengaku melihat udang, ikan kecil mirip kupu-kupu, dan bahkan flatfish. Meski klaim tentang ikan ini sempat dituding tak mungkin, laporan itu menggugurkan niat Angkatan Laut AS yang awalnya hendak menjadikan Palung sebagai tempat sampah nuklir karena diduga tak berpenghuni. Ikan di zona 8.000 meter, bukti nyata. Tahun 2017, Lembaga Penelitian Kelautan Jepang menurunkan pendarat dasar laut di Palung Mariana, dilengkapi kamera dan umpan tahan tekanan tinggi. Di kedalaman 8.178 meter, mereka menemukan sejenis amfipoda berukuran 3 cm, jauh lebih besar dibanding spesies sejenis di lautan dangkal. Fenomena gigantisme laut dalam ini langsung memukau para ilmuwan. Lambat laun, sebuah ikan berwarna merah muda muncul mendekati umpan. Panjangnya sekitar 20 cm, dengan tulang punggung jelas. Kemunculan ikan di kedalaman 8.000 meter ini benar-benar memecahkan anggapan lama bahwa 6.000 meter ke bawah hanyalah zona mati. Selanjutnya, ketika perangkat ditempatkan di kedalaman 7.500 meter, terekam amfipoda raksasa berukuran 30 cm dan gerombolan snailfish sepanjang 30 cm. Tubuh ikan ini lunak seperti jeli, tanpa sisik, langsung hancur ketika diangkat ke tekanan permukaan. Beruntung, tim sempat mengawetkan dan memeriksa struktur tulangnya lewat CT scan. Ternyata, rahang mereka dipenuhi ratusan gigi tajam, lengkap dengan gigi kedua di langit-langit mulut, khusus untuk menghancurkan cangkang amfipoda yang keras. Rahasia mereka bertahan di tekanan ekstrim adalah molekul trimetilamina N-oksida, TMAO, yang menstabilkan protein sel agar tak rusak. Semakin dalam tekanan air, semakin tinggi kadar TMAO dalam tubuh ikan. Inilah sebabnya bau amis ikan bisa sangat menyengat. TMAO lah biangnya. Menyentuh dasar 10.000 meter, kehidupan mustahil yang nyata. Tingkat tekanan di kedalaman 10.000 meter membuat bola baja tebal pun remuk. Namun tim Jepang masih berambisi. Mereka menurunkan robot canggih dengan kendali serat optik untuk eksplorasi real time. Dasar Palung Mariana ternyata tak sepenuhnya kosong. Kamera mereka merekam makhluk mirip udang putih dan seekor teripang transparan. Molekul pelindung lain seperti Physolites juga ditemukan di tubuh mereka, membantu sel bernapas di bawah tekanan yang menghancurkan. Saat inilah NASA semakin serius terlibat. Kondisi laut dalam bumi dianggap mirip dengan samudera di bawah es bulan Europa milik Jupiter atau Enceladus milik Saturnus. Jika di bumi saja ada TMAO dan Physolites untuk melindungi sel,
maka di samudera bawah es planet lain juga mungkin ada mekanisme biologi serupa. Dulu, kita menduga makhluk non-bumi. Kalaupun ada, paling-paling cuma organisme sangat sederhana. Namun laut dalam membuktikan sebaliknya, bahkan ikan bertulang keras pun mampu bertahan. Misteri siklus karbon dan robot nano alam. Lalu dari mana sumber energi di kegelapan tanpa cahaya matahari? Sebelumnya, ilmuwan menduga makhluk laut dalam hanya mengandalkan salju laut, sisa-sisa materi organik yang berjatuhan. Namun, hujan itu makin tipis di kedalaman ekstrim. Ternyata amfipoda mampu mencerna potongan kayu yang tenggelam, sementara di area rembesan dingin, cold ship, ada cacing tabung dan karang yang memanfaatkan senyawa kimia yang merembes dari dalam perut bumi. Menariknya lagi, ditemukan spesies larvacea raksasa mirip tunak berukuran 10 cm, jauh lebih besar dibanding versi normalnya yang hanya beberapa milimeter. Mereka membangun rumah lendir berserat nano, lengkap dengan struktur mirip senapan kecil di setiap sudut. Dalam rumah inilah mereka menyaring jutaan liter air, mengumpulkan nutrisi dan karbon. Ketika ditinggalkan, rumah tadi akan tenggelam sambil membawa muatan organik, menjadi suplai nutrisi bagi ekosistem di dasar laut. Inilah robot nano yang mengatur distribusi karbon dan nutrisi, sebuah teknologi alam yang begitu menakjubkan. Penelitian lainnya memunculkan konsep baterai planet di dasar Pasifik, berupa nodul polimetalik misterius. Diduga, nodul ini menghasilkan tegangan kecil, namun jumlahnya begitu banyak sehingga bisa terhubung bak rangkaian listrik raksasa, memecah molekul air lalu membebaskan oksigen. Jika benar, berarti bumi memiliki 2 pabrik oksigen. Satu di permukaan lewat fotosintesis, dan satu lagi di kedalaman via proses geokimia. Kalau skema ini bisa terjadi di bumi, bukan mustahil di planet lain pun terbentuk oksigen melalui mekanisme serupa, memungkinkan kehidupan tingkat lanjut, bahkan cerdas, berkembang di samudera bawah es. Dari mana sebenarnya asal makhluk laut dalam? Penemuan spesies mustahil menuntun kita pada pertanyaan baru. Dari mana mereka berasal? Studi genetik menunjukkan nenek moyang snailfish dan amfipoda yang menghuni Palung Mariana memiliki kesamaan dengan spesies di Samudra Selatan, Antartika. Seolah-olah mereka dibawa oleh arus global conveyor belt yang mengalir dari kutub. Fakta lain datang dari penjelajah Victor yang pada 2019 menyelam dengan kapal selam limiting factor ke 5 palung terdalam dunia. Di dekat Antartika, kapalnya terhenti 2 kali di kedalaman 7.433 meter karena arus bawah laut di sana luar biasa kuat, seakan ada sesuatu yang menyembur ke atas. Teori liar menyebut mungkin ada saluran menuju pusat bumi, jalur rahasia bagi makhluk misterius. Bisa jadi legenda Putri Duyung atau manusia ikan berasal dari peradaban bawah laut yang berpindah melalui lorong-lorong tektonik. Namun semua ini masih misteri yang menanti jawaban. Epilog. Mungkinkah alien sesungguhnya berasal dari laut? Dulu, kita mengira bahwa satu-satunya cara mencari alien adalah dengan menatap langit. Namun bukti-bukti dari laut dalam kian menantang keyakinan itu. Ada temuan karang impian raksasa, makhluk bertulang keras besar, sistem perlindungan tekanan yang nyaris tak masuk akal, baterai raksasa yang mensuplai oksigen, hingga robot nano biologis yang mengatur arus karbon. Bahkan kecerdasan di dasar laut dalam pun tak lagi mustahil. Barangkali ketika kita mengarahkan teleskop ke bintang-bintang jauh, sebuah peradaban bawah laut yang tersembunyi justru sedang memandang kita dari kegelapan dasar samudra. Seperti ucapan penutup dalam video, NASA meneliti kedalaman Palung, tapi jangan-jangan penghuninya sudah lama pergi menembus antariksa. Sebuah pemikiran yang barangkali lebih dekat pada kenyataan dibanding dugaan kita selama ini.
Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.